Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hari Wahyono, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika. Yang saya hormati Kak Islamuna selaku asisten mata kuliah Retorika. Yang saya sayangi teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, tahukah kita bahwa tingkat literasi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah tersebut? Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato dengan tema membangun semangat literasi untuk generasi cerdas, agar Indonesia memiliki generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan semangat literasi. Hadirin yang saya muliakan, literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah kemampuan memahami, mengolah, berpikir kritis, dan menggunakan informasi secara tepat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga generasi muda menjadi generasi yang cerdas, kritis, dan berdaya saing tinggi. Namun, fakta menunjukkan bahwa budaya literasi di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak anak muda lebih akrab dengan gawai untuk hiburan dibandingkan buku atau bacaan yang bermutu. Padahal, seperti yang dijelaskan dalam The Impact of Early Literacy in Fantasia of Academic Success, ResearchGate 2013, investasi sejak dini dapat meningkatkan perkembangan kognitif dan keberhasilan akademik seseorang. Mengapa literasi itu begitu penting? Literasi adalah kunci untuk membangun pola pikir kritis, kreatif, dan analitis. Literasi dapat membekali generasi muda untuk menghadapi tantangan global di era digital. Menurut Utopia 2018 menegaskan bahwa literasi tidak hanya penting di pelajaran bahasa, tapi juga diajarkan dalam semua bidang ilmu agar semua mampu memahami dan menyampaikan gagasan secara efektif. Dengan literasi, tidak hanya siswa yang pandai membaca, tapi juga cerdas dalam mengolah informasi. Hadirin sekalian, peran sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat menentukan membangun budaya literasi. Sekolah dapat melaksanakan program membaca 15 menit sebelum belajar. Orang tua bisa membiasakan anak membaca di rumah. Masyarakat dapat menyediakan taman baca, pojok literasi, dan perpustakaan desa. Penelitian di Journal of Education 2021 bahkan menegaskan bahwa pengajaran literasi yang mengintegrasikan budaya lokal mampu meningkatkan minat baca anak. Artinya, literasi bukan sekadar aktivitas belajar, melainkan bagian dari gaya hidup. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, biasakan membaca sejak dini dan berkelanjutan setiap hari, meskipun hanya beberapa halaman. Yang kedua, bacaan yang bermanfaat, baik dan buku cetak maupun sumber digital terpercaya. Yang ketiga, latih keterampilan menulis dengan membuat ringkasan, catatan, atau karya tulis sederhana. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan literasi seperti lomba menulis, diskusi buku, atau komunitas baca dengan langkah kecil yang konsisten. Semangat literasi akan tumbuh dan mengakar dalam diri generasi muda. Hadirin yang berbahagia, dapat kita pahami bahwa literasi bukan sekedar kegiatan membaca dan menulis, melainkan sebuah keterampilan hidup yang akan membentuk generasi cerdas, kritis, dan berdaya saing tinggi. Marilah kita bersama-sama membangun semangat literasi yang dimulai dari diri sendiri, keluarga,
hingga lingkungan sekitar agar lahir generasi penerus bangsa yang unggul. Semua dengan usaha kecil namun konsisten, kita dapat menciptakan budaya literasi yang kuat dan berkelanjutan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatian Bapak, dosen, serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.